Wasiyami salasati ayamin, dan juga disunahkan berpuasa selama 3 hari. Seandainya kita ngelaksanain sholat istisqa hari Kamis, berarti dari hari Senin, Selasa, Rebo disunahin puasa. Nanti Kamisnya kita sholat istisqa. Lah boleh nggak langsung sholat istisqa? Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh aja, karena sholat istisqanya sendiri sunnah, otomatis puasanya juga sunnah. Wa yuhawilu, dan sunnah juga memindahkan ridaahu akan sorbannya, ya, selendangnya. Jadi dipindahin. Nah ini kan ada ininya di sini ya. Nah kalau pakai sorbannya hanya sebelah begini, ya, jadi yang bawah ini dibalik di belakang, gitu. Ya. Nah kalau modelnya yang diduain, nah ini juga sama. Ini kan di atas nih. Nah ini bagian di atas, nanti adanya di bawah, gitu. Nanti nih yang bagian kiri ya adanya di kanan. Cara gimana? Jadi tangan kita disilang. Jadi yang tangan kiri nih, nah ini megang ujung ini. Nah ini kan gini kan ya, megang ujung ini, terus yang ini megang ujung ini. Nah gitu. Nah ini dibalik. Tuh. Nah, jadi kebalik kan posisinya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumi fi dharain amin. Faslun, adapun fasal selanjutnya yaitu menerangkan tentang sholat istisqa. Walaupun mungkin kalau di kita jarang dipakai nih Pak ya. Wa sholatul istisqa'i, adapun sholat istisqa itu masnunatun, perkara yang disunahkan. Menurut jumhur ulama, sholat istisqa itu hukumnya sunnah. Kalau bilang jumhur ulama berarti 3 madhab ya. Madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Nah itu namanya jumhur ulama, mayoritas ya, pendapat mayoritas. Nah kalau yang minoritas berarti madhabnya Hanafi. Kalau menurut madhab Hanafi, sebagian mengatakan bukan sunnah tapi mubah ya, jadi boleh aja, nggak dapat pahala, boleh doang. Sebagian lagi mengatakan sholat istisqa itu nggak ada. Kenapa? Karena menurut beberapa ulama madhab Hanafi ya, sholat istisqa itu dilakukan Nabi saat sholat Jumat ya, jadi Nabi lagi sholat Jumat, lagi khutbah. Di antara sahabat yang jadi makmum saat itu minta sama Nabi, minta doain supaya turun hujan gitu. Maka kemudian didoakan oleh Nabi ketika pas khutbah Jumat itu. Nah, tapi ada juga menurut yang kita pakai nih, yang madhab yang kita pakai, bahwa Nabi itu nggak melakukan itu di sholat Jumat. Jadi selesai sholat Jumat Nabi keluar masjid, terus kemudian bikin khutbah yang baru. Ya, nah ini pendapat yang kita pakai, yang jumhur ulama ya, yang dipakai oleh mayoritas ulama adalah bahwa sholat tersebut adalah sholat sendiri, bukan sholat yang dilakukan ketika sholat Jumat gitu ya. Kemarin dia sempat saya kisahin tuh ceritanya tuh. Nah sholat istisqa itu hukumnya sunnah. Faya muruhum, maka memerintahkan mereka, maksudnya manusia. Maka orang-orang diperintahin. Siapa yang merintahin? Al-imamu, imamnya, bitaubati, dengan taubat. Jadi sebelum sholat istisqa ya, masyarakatnya disuruh taubat dulu. Misalnya yang mau ngadain RW kita nih gitu ya, RW 7 atau kalau di sana RW 8. Nah maka imamnya, tokoh masyarakatnya nyuruh orang-orang supaya taubat dulu ya, banyakin istighfar ya, bikin acara zikir-zikir ya, dan seterusnya.
Terus yang kedua wasodakoti dan sodako. Ya, terus kemudian sodako, jangan pelit-pelit ya. Keluarin duitnya buat fakir miskin, buat anak yatim. Wal khuruji dan kemudian keluar, ya maksudnya menghentikan minal mazolimi dari perbuatan zolim. Berhenti dari perbuatan zolim, ya aniaya, ngejelekin orang, ngomongin orang, fitnah orang, ya macam-macam, pokoknya perkara yang kurang bagus. Wa musolahatil a'dai dan kemudian berdamai dengan musuh. Ya, jadi kalau punya musuh sebelum sholat maaf-maafan dulu. Ya, minta maaf dulu sama tetangga kita, sama saudara kita, sama keluarga kita. Ya, berantem sama tetangga, berantem sama saudara, berhentiin semuanya. Wasiyamin dan juga disunahkan berpuasa salah sati ayamin selama 3 hari. Jadi puasa dulu selama 3 hari. Seandainya kita ngelaksanain sholat istisqa hari Kamis, berarti dari hari Senin, Selasa, Rebo disunahin puasa. Nanti Kamisnya kita sholat istisqa. Nah boleh nggak langsung sholat istisqa? Model-model kayak kita suruh puasa ya kan, boleh gak? Boleh ya, boleh aja karena sholat istisqonya sendiri sunnah, otomatis puasanya juga sunnah. Tapi yang bagus ya kita puasa dulu 3 hari baru kemudian sholat istisqa. Summa yakhruju kemudian keluar bihim dengan mereka, maksudnya dengan orang-orang ya, dengan masyarakat fil yaumir rabi'i pada hari yang keempat. Jadi setelah berpuasa 3 hari baru kemudian keluar sama masyarakat ya di hari keempatnya. Fisiyabin dengan memakai baju bidlatin yang lusuh. Nah, jadi beda sama hari raya. Kalau hari raya disunahin pakai baju yang bagus. Ya, dipakai yang paling bagus ya, dan yang paling utama putih ya. Baik itu hari raya tahunan berarti Idul Fitri, Idul Adha, maupun hari raya mingguan yaitu hari Jumat. Nah tapi kalau untuk sholat istisqa jangan pakai yang bagus, pakai yang biasa-biasa aja ya, pakai pakaian yang lusuh. Kenapa? Nah ini filosofinya nih. Sebab kalau orang hari raya itu kan seneng-seneng ya, lagi menampakkan kebahagiaan. Sedangkan istisqa itu doa minta hujan. Nah umumnya orang ini biasanya lagi sedih, lagi susah. Lah masa lagi susah pakai baju keren ya kan? Kan nggak pantas, ya momennya nggak pantas. Nah jadinya disunahkan pakai pakaian yang biasa-biasa aja, yang lusuh malah. Wastika natin dan kemudian bersikap ya menunduk. Ya. Watadoruin dan tadoru merendah. Ya. Ada tadoru, ada tawadu. Kalau tawadu itu rendah hati, kalau tadoru itu rendah diri. Nah, beda ya. Kalau sesama manusia kita bukan tadoru, tawadu. Ya, tawadu artinya rendah hati, bukan singkatan tawadu. Ada kalau Bang Alex singkatan tawadu, tahu warna duit. Kan tawadu maksudnya rendah hati. Itu buat sesama manusia. Tapi kalau kepada Allah bukan tawadu. Ya, tapi tadoru rendah diri. Kalau manusia nggak boleh kita rendah diri. Saya gitu misalnya merendahkan diri kepada Mas Gianto. Wah saya mah orang bego, orang bodoh, nggak boleh. Ya, kalau tawadu boleh Mas Gianto. Saya mah orang nggak punya, sampean kan orang kaya nih, saya minjem duit dong. Nah itu nggak apa-apa. Nah kalau kepada Allah bukan tawadu, tapi tadoru. Nggak apa-apa kita menghibah pada Allah. Ya Allah, hambamu ini yang tidak baik, hambamu ini yang hina, hambamu ini yang lemah. Nggak apa-apa, bagus malah. Nah, merendahkan diri kita ya, karena emang Allah senang kepada hamba-hambanya yang tadoru ya, yang merendahkan dirinya. Dan emang nggak pantas manusia masa sosokan depan Allah kan. Sosokan nggak pantas ya. Oh saya nggak usah dikasih duit ya Allah, nggak usah, nggak dikasih rezeki, saya orang kaya ya, yang ngasih rezeki aja Allah ya. Nah, titik. Wa yusolli dan sholat bihim dengan mereka, maksudnya dengan orang-orang ya, dengan masyarakat. Sholatnya itu rokataini dengan jumlah 2 rakaat. Berarti sama kayak sholat sunnah pada umumnya ya.
ka sholatil idaini, dengan cara seperti sholat id, 2 hari raya. Ya, berarti kalau sholat id takbirnya tambah tuh Pak. Masih ingat gak kemarin tuh? Ya. Nah, rokaat pertama takbirnya 7 kali, terus takbir rokaat kedua ditambah 5 kali. Nah, berhubung disebutnya sama dengan sholat id, berarti bacaan imamnya apa nih? Jahar apa sir? Ayo. Jahar. Jahar artinya apa? Keras ya, terdengar sampai makmum. Nah, beda sama sholat yang kemarin kita belajar, sholat gerhana. Ya, sholat khusuf sama kusuf. Ya, beda ya. Kalau gerhananya bulan disunahkan jahar, kan malam soalnya. Tapi kalau sholatnya gerhana matahari, ya, karena siang ya, disunahkan sir. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kita hanya terdengar oleh diri sendiri. Nah, kalau untuk sholat istisqa, mau pagi ke, mau siang ke, mau sore, mau malam, disunahkan jahar, karena dilakukannya seperti sholat id gitu. Ya, ini walaupun mungkin jarang kita lakukan, itu mungkin Bapak nggak pernah kali ya. Saya ini sholat istisqa sekali-sekalinya Bang, dulu waktu di Jawa. Selama di Jakarta belum pernah saya. Ya, di kampung ya. Tapi nggak apa-apa nih, kata kita sholat istisqa sendiri juga. Sama kayak kemarin sholat gerhana. Ya, berhubung di tempat kita mungkin jarang ada yang ngadain, atau bahkan nggak ada yang mengadakan sama sekali, ya udah sholat aja sendiri. Wah, kayaknya nggak hujan-hujan nih, ya udah sholat istisqa sendiri. Ya tentunya tanpa khutbah. Ya, kalau sholat istisqa sama, karena seperti sholat id berarti pakai khutbah, sama kayak sholat gerhana. Sholat gerhana pakai khutbah juga. Lah, berhubung kita sholatnya sendiri, ya udah berarti tidak pakai khutbah, tapi tetap disunahkan. Nah, summa yahtubu, kemudian berkhutbah. Ya, si imam kemudian ceramah, ya sama kayak sholat id. Ba'dahuma, setelah sholat 2 rakaat tadi, setelah sholat istisqa. Ya, sama kayak sholat id ya. Nah, jadi sholat dulu baru kemudian khutbah. Nah, kalau sholat Jumat makan khutbah dulu ya. Nah, khutbah dulu baru sholat. Nah, kalau sholat istisqa sama kayak sholat id, sama kayak sholat gerhana. Ya, sholat dulu baru kemudian khutbah. Wa yuhawilu, dan sunnah juga memindahkan ridaahu, akan sorbannya, ya selendangnya. Jadi dipindahin. Kalau dulu guru saya nyontohin gini, baik makmum ataupun terlebih lagi imam ya. Nah, jadi yang bagian bawah di atas, yang bagian atas di bawah ya, terus yang samping. Jadi kalau kan orang pakai sorban ada 2 ya. Ada 2 model, ada yang modelnya di kiri gini. Kenapa bukan di kanan? Karena malaikat Jibril pakai sorbannya di kiri, Pak. Ya. Jadi itu yang dipakai sama Rasulullah. Rasulullah pakai sorban karena saking ngefans ya sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril pertama kali datang kepada Nabi Muhammad pakai sorban. Nah, jadi Rasul ngikutin. Ini saya tandain nih. Nah, ini kan ada ininya di sini ya. Nah, kalau pakai sorbannya hanya sebelah begini, yang kiri setelah khutbah pertama, ya kan habis khutbah tuh, walhamdulillahirabbil alamin, duduk. Ya kan, terus yang bilangnya sholawat, ya kayak kita sholat Jumat aja tuh. Allahumma sholli wa sallim gitu. Nah, si khotib ini disunahkan membalik sorbannya. Jadi yang di bawah ini dibalik di belakang. Gitu. Ya, ini polos ya berarti ya. Nah, kalau modelnya begini. Nah, kalau modelnya yang diduain, misalnya diduain gini. Iya. Nah, ya modelnya diduain gini. Nah, ini juga sama. Ini kan di atas nih. Nah, ini bagian di atas, nanti adanya di bawah. Gitu. Nanti nih yang bagian kiri ya adanya di kanan. Caranya gimana? Dulu guru saya ngajarin di tangan kita disilang. Jadi yang tangan kiri nih, nah ini megang ujung ini. Nah, ini kan gini kan ya. Megang ujung ini, terus yang ini megang ujung ini. Nah, gitu. Nah, ini dibalik. Tuh. Nah, jadi kebalik kan posisinya kan? Ya sama aja lah intinya. Kalau ribet ya udah biasa aja begitu ya. Tapi sunnahnya memang begitu. Nah, terus kalau nggak bawa sorban gimana? Ada guyonan orang kalau nggak bawa sorban ya udah kopiahnya aja dibalik. Nggak ada guyonan kayak gitu. Kalau nggak bawa sorban kopiah. Tapi repot kalau kopiah itu hitam dibalik ya tetap sama. Ya kan? Jadi kan maksudnya kan filosofinya dibalik supaya berubah, ya kan? Yang tadinya kemarau jadi
hujan, makanya dibalik, filosofinya begitu. Nah, depan lah. Kalau sekarang peci dibalik. Nah ini misalnya balik, sama aja begini juga ya kan. Nah, lagi peci hitam, gak ada depan belakangnya ya kan. Iya. Iya. Itu apa namanya, kesunahan dalam sholat istisqa. Ya, titik. Terus kemudian wayukasiru, dan memperbanyak si imam minat du'ai, dengan berdoa. Nah, jadi kalau sholat-sholat yang lain ya boleh berdoa, bagus, tapi nggak usah panjang-panjang maksudnya. Apalagi sholat Jumat misalnya gitu ya. Nah, kalau sholat istisqa justru disunahkan banyak-banyakin doa, panjang-panjangin doa. Wal istighfari, dan kemudian beristighfar, minta ampun pada Allah. Wa yad'u, dan kemudian berdoa bidu'ai Rasulillah, dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya panjang nih Pak. Saya bacain nih dulu ya. Allahumma ja'alha suqiyan rahmatin wala taj'alha suqiya adzabin wala mahkin wala balain wala hadmin wala gharqin. Allahumma ala zirabi wal akam wa manabiti syajari wa butunil audiyah. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma skina goisan mugisan hani'an mari'an saha'aman ada kontobakon mujallilan daiman ila yaumiddin. Doanya panjang tuh. Nanti saya artiin nih, biar minimal tahu artinya lah ya. Kalau kita nggak hafal, minimal kita maksud doanya sholat istisqa seperti itu. Allahumma ya Allah, ij'alha, jadikanlah atau berikanlah hujan, suqya rahmatin, siraman rahmat ya. Maksudnya ya Allah, berikanlah hujan pada kami sebagai siraman rahmat. Karena kalau hujan deras bisa jadi banjir ya kan. Supaya hujannya itu adalah hujan rahmat. Wala taj'alha, dan jangan kau jadikan hujan tersebut ya Allah suqya azab, sebagai siraman azab, siraman bencana ya, siraman siksaan. Wala mahkin, dan juga bukan yang menghancurkan. Wala balain, dan juga bukan yang membahayakan. Wala hadmin, dan juga bukan yang merubuhkan. Wala gharqin, dan juga bukan yang menenggelamkan. Allahumma ya Allah, ala zirabi, kepada gunung-gunung kami lah, bukit-bukit kami yang kecil-kecil. Wal akami, dan juga dataran-dataran atau tempat-tempat yang tinggi ya. Wa manabiti syajari, dan tempat tumbuhan-tumbuhan atau pepohonan-pepohonan ya, sawah, kebun, macam-macam. Wa butuni, dan juga daerah-daerah pedalaman al audiyati, yang berada di lembah-lembah. Allahumma ya Allah hawalaina. Nah, ini yang paling sering dibaca banyak nih ya, hawalaina wala alaina. Jadi kalau hujan Pak, ini juga sunnah nih, bukan istisqa doang ya. Kalau pas lagi turun hujan ya, gerimis, kita doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan ini, gerimis ini menjadi hujan yang bermanfaat. Gampang, ini kan lagi musim hujan nih ya, dihafalin Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, ini tambahannya Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi ada tambahannya sebetulnya. Kebanyakan orang yang tahu cuman shayyiban nafi'an doang. Jadi setelah Allahumma shayyiban nafi'an, doa tambahannya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Apa artinya sih? Allahumma ya Allah hawalaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar kami, wala alaina. Dan juga bukan hanya kepada kami, tapi juga kepada orang lain. Maksudnya sama-sama jadi rahmat gitu. Nah, biar rata gitu. Kadang kan orang, maaf, kita kalau doa itu suka egois. Misalnya kayak doa Robbi Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua saya. Itu sebetulnya masih egois, Pak. Karena kita cuma minta ampunan buat orang tua kita. Lah orang tua yang lain
Nah, makanya kalau ulama-ulama ditambahin wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi kita kadang-kadang doa aja masih curang, ya. Doa aja masih irit banget gitu maksudnya. Nah, makanya di sini ditambahin doa Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma skina, ya Allah siramilah kami goisan dengan hujan mugisan yang deras, ya tentunya yang cukup, derasnya bukan deras lebat banget, bukan, deras yang cukup. Hanian yang menyenangkan, marian yang menyegarkan. Ya, ini ada dua nih, marian pakai hamzah sama marian pakai ain. Ya, kalau marian pakai hamzah itu menyegarkan, kalau marian pakai ain menyuburkan. Ya, marian pakai hamzah seger, marian pakai ain subur. Ya, yang menyegarkan, yang menyuburkan. Sahan dan juga mengalir, aman dengan merata. Ya, secara umum merata airnya, jadi jangan di situ aja terbanjir, ya kan? Godakon dan juga melimpah, tobakon dan juga meresap ke tanah. Jangan lupa habis hujan resep ke tanah, jangan diem aja, bahaya itu. Ya. Mujalilan dan juga merata, daiman yang selamanya, maksudnya tetap ya, ila yaumiddin sampai hari kiamat. Allahumma skina, ya Allah siramilah kami al-goisa akan hujan, siramin dengan hujan, wala taj'alna dan jangan engkau jadikan kami minal qanitina menjadi termasuk golongan yang putus asa. Maksudnya jangan sampai udah puasa sebelumnya, udah sedekah, udah doa istisqa, sholat istisqa kagak hujan, takutnya putus asa, maksudnya gitu. Allahumma ya Allah, inna bil ibadi, sesungguhnya dengan hamba-hambamu, wal biladi dan juga daerah balad ya, tempat-tempatnya ini, minal jahdi dalam keadaan sulit. Ya Allah, nih kami lagi dalam keadaan sulit nih, hamba-hamba engkau ini lagi kesusahan, daerah-daerahnya juga lagi kesulitan. Minal jahdi dalam keadaan sulit, wal ju'i dan juga kelaparan, wadonki ma dan juga kesulitan ya, krisis kalau bahasa kita ya, kesulitan pangan ya, kesulitan harta juga. Malan yang tidak bisa, nasku yang mana mengadu kami, kemana kami mengadu ya Allah, illa kecuali ilaika kepada engkau. Allahumma ya Allah, anbit lana, tumbuhkanlah untuk kami, azar'a akan benih-benih atau bibit-bibit tanaman, wa adirolana dan juga limpahkanlah kepada kami ya, aldor'a akan susu ya, jadi maksudnya banyakin susu-susu hewan ya. Kalau di Arab kan kebanyakan susu kambing, onta ya, kalau sapi malah jarang kalau di sana, kalau di kita ya sapi. Wa anzil dan turunkanlah alaina kepada kami min barokatis samai dari keberkahannya langit. Wa anbit lana dan tumbuhkanlah untuk kami min barokatil ardi dari keberkahannya bumi. Wakshif anna dan hilangkanlah dari kami minal balai berupa bala ya, bencana musibah, malan yang tidak bisa, yakshifuhu yang menghilangkannya, maksudnya menghilangkan bala tadi, goiruka kecuali engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nastaghfiruka memohon ampunan padamu, innaka sesungguhnya engkau ya Allah, kunta adalah engkau itu ghafaron zat yang maha pengampun. Fa'arsilis samaa maka berikanlah kami atau kirimkanlah dari langit alaina kepada kami midroron berupa hujan. Nah, titik tuh. Nah, doanya sampai midroro. Nah, fa'arsilis samaa alaina midroro. Titik. Wayak tasilu dan sunnah mandi fil wadi pada lembah idza salah ketika mengalir hujan, wa yusabbihu dan kemudian bertasbih lirrodi karena turunnya hujan tadi, wal barki dan juga karena adanya petir. Nah, andai kata habis sholat ya, entah jeda sejam 2 jam atau di hari itu atau hari keesokannya lah kok turun hujan, maka disunahin mandi hujan.
Nah, gampangnya gitu. Disunahin mandi hujan. Nah, makanya ada tradisi mandi hujan tuh karena zaman dulu gitu, Pak. Jadi disunahin mandi hujan, terus bertasbih dalam keadaan hujan-hujanan tadi. Jadi sambil hujan-hujanan baca tasbih subhanallah 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 subhanallah, menunjukkan mensyukuri, menunjukkan kesenangan kita ya, bahwa doa kita sudah diijabah, dikabulkan sama Allah. Makanya saya bolak-balik ngomongin, hati-hati kalau hujan itu jangan dijelekin ya. Wah, hujan lagi. Udah repot loh kalau nggak ada hujan loh. Ya. Bahkan orang zaman dulu itu ngomong, orang-orang zaman dulu lebih baik kebanjiran daripada kekeringan. Orang zaman dulu itu ngomong gitu. Lebih baik kebanjiran daripada kekeringan. Kalau kebanjiran kita masih bisa bertahan, Pak. Ya, kalau kebanjiran orang masih bisa bertahan. Tapi kalau kekeringan, mau nyari makanan di mana? Yang ada chaos, berantem. Karena semua makanan udah habis, semua minuman, stok-stok juga sudah habis, gitu ya. Itu untuk sholat istisqa. Wallahu a'lam, mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.